قال المصنف رحمه الله وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قال قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair, termasuk dosa besar, syatmur rajul walidayhi, seseorang memaki orang tuanya, ya. Termasuk bentuk dosa besar adalah manakala seseorang mencela atau memaki kedua orang tuanya, ibunya atau bapaknya. Ini termasuk perbuatan dosa besar. Qila, kemudian seorang berkata, wa hal yasubbur rajul walidayhi? Seseorang berkata, adakah seseorang yang tega akan mencela dan memaki kedua orang tuanya? Ungkapan keheranan, ya, dari seseorang yang mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Apakah ada seorang anak yang tega mencela dan memaki kedua orang tuanya sendiri? Di zaman itu perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang asing. Berbeda mungkin dengan zaman sekarang, ya. Kalau zaman sekarang seorang anak itu dengan tega berani memaki dan mencela kedua orang tuanya sendiri secara langsung, ya. Di zaman itu aneh. Ketika Rasulullah SAW bersabda demikian, orang yang mendengarnya merasa aneh. Kok ada seorang anak yang tega memaki dan mencaci orang tuanya sendiri? Ungkapan keheranan, wahal yasubbur rajul walidayhi. Apakah ada orang yang mencela, memaki orang tuanya sendiri? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya. Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu, di mana seseorang memaki, mencela ayah orang lain, kemudian orang tersebut mencaci, memaki ayahnya. Atau seseorang yang memaki, mencela ibu orang lain, kemudian orang lain tersebut mencela ibunya. Artinya ini adalah bentuk mencela dan memaki kedua orang tua sendiri secara tidak langsung, ya, mencela atau memaki kedua orang tua sendiri secara tidak langsung. Seorang anak bercanda ngata-ngatain orang tua temannya, ya. Kemudian temannya tersebut balik mencela orang tua anaknya yang pertama tadi. Maka ini adalah bentuk salah satu dosa besar, ya. Salah satu bentuk dosa besar. Hadis ini muttafaqun alaihi. Kemudian dijelaskan minal kabair ay minaz dzunub al-'azimah, termasuk dosa yang besar, ya, termasuk dosa yang besar. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala memberikan porsi yang sangat besar, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, ya. Dalam syariat Allah Subhanahu wa taala memberikan porsi yang sangat besar, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Porsinya sangat besar sekali. Itu ditunjukkan dalam nas Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang mendukung hal itu
adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 23-24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan hamba-hambanya agar tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Alla ta'budu illa iyyah. Ya. Perintah untuk bertauhid dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian digandengkan dengan perintah untuk apa? Wabil walidaini ihsana. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalil yang lain firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah, serta janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Sekali lagi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, menyebutkan hak kedua orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa porsi berbakti kepada kedua orang tua perintahnya sangat besar, dan itu disebutkan setelah perintah untuk beribadah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, baik bapaknya ataupun ibunya. Bahkan Islam menetapkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu tidak selesai ketika orang tua itu sudah meninggal. Ya, Islam menetapkan demikian. Orang tua kita sudah meninggal, bukan berarti kita telah selesai berbakti kepada kedua orang tua kita. Tetap ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia. Memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka, mendoakan mereka, ya, menyambung silaturahmi yang itu terhubung melalui jalur mereka, berbuat baik kepada teman-teman mereka. Ini adalah bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Subhanallah. Orang tua yang sudah meninggal saja, di dalam Islam kita diperintahkan untuk tetap berbakti, apalagi yang masih hidup. Dalil lain yang mendukung hal ini bahwa porsi perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu sangat besar sekali dalam Islam adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda kepada para sahabatnya, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Ya, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang besar? Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Maka Rasul menjawab, "Al-isyraku billah wa 'uququl walidain." Dosa yang besar itu adalah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu dan durhaka kepada kedua orang tua. Lihat, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menggandengkan, menyebutkan setelah dosa yang paling besar yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, lalu kemudian menyebutkan Rasulullah SAW menyebutkan yang kedua, menggandengkannya dengan durhaka kepada kedua orang tua. Besar sekali. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu besar sekali porsinya dalam Islam. Nas yang lain yang mendukung hal ini adalah ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling berhak menerima bakti dariku? Maka Rasul mengatakan, ummuk. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuk. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuk. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Abuk. Ya. Dan ini hanya sebagian yang dapat kita sebutkan. Maka ikhwah, berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban yang sangat besar. Setelah kita beribadah hanya kepada Allah sesuai dengan tuntunan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perintah yang paling besar setelah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka di zaman itu orang begitu heran ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair syatmur rajul walidayhi, termasuk dosa besar yaitu ketika seseorang mencela atau memaki kedua orang tuanya.
Ini adalah dosa yang sangat besar. Ya, kata Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamd, ini termasuk dosa yang azim. Ya, dzunub azimah, dosa yang sangat besar, yaitu mencela sabbur rajul walidayhi, mencela atau memaki kedua orang tua. Ikhwah, dalam hadis dikatakan bahwa mencela seorang muslim adalah sebuah tindak kefasikan. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr. Mencela seorang muslim adalah sebuah perbuatan fasik. Mencela orang muslim. Lebih spesifik lagi, jika ini adalah bentuk pencelaan dan makian kepada kedua orang tua, maka ini dosa yang sangat besar. Mencela teman, memaki teman, ya, memaki orang lain, ini adalah bentuk kefasikan. Apalagi mencela dan memaki kedua orang tua sendiri. Kemudian seseorang tadi yang berkata, wa hal yasubbur rajul walidayhi, hal yahduth ay yasubbur rajul walidayhi. Apakah mungkin terjadi seseorang mencela ya kedua orang tuanya? Hada fi ghayatil gharabah wal istib'ad. Sebagaimana saya katakan tadi, ini adalah bentuk keheranan. Bentuk keheranan di masa itu dari orang-orang yang ada pada saat itu. Ketika Rasulullah SAW bersabda demikian, mereka heran. Kok ada seorang anak yang tega memaki, ya? Mana mungkin ada seorang anak yang tega memaki dan mencela kedua orang tuanya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, na'am, iya. Tetapi bentuk celaan dan makian kepada kedua orang tua sendiri ini, yaqa'u hadza walakin bitariqin ghairu mubashir. Secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung. Maka ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim, orang yang beriman, tentunya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk terus berusaha menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa-dosa yang besar, ya. Dan hadis ini adalah bentuk daripada sadduz zari'ah. Apa itu sadduz zari'ah, ikhwah? Yaitu masalah yang nampaknya mubah, ya, masalah yang nampaknya boleh secara zahirnya, namun perkara tersebut dapat mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang haram, ya, atau perkara tersebut menjadi sarana kepada apa? Perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan ini tidak diperbolehkan. Dalam kaidah dikatakan dhawabit fi'mal qaidah sadduz zara'i, di antara ketentuan-ketentuan menerapkan kaidah sadduz zari'ah, dikatakan oleh para ulama usul, an takuna al mafsadah an-natijatu 'anil fi'lil ma'zun musawiyatan li maslahatihi aw akthar, ya, yaitu mafsadat yang ditimbulkan dari perkara yang tadinya terlihat mubah secara zahir itu dapat terjadi seimbang dengan maslahatnya, atau mafsadatnya lebih besar. Yang tadinya terlihat boleh, tapi apabila itu dilakukan maka akan menimbulkan mafsadat, keburukan yang lebih besar. Contoh, mencela Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Pada asalnya boleh gak? Boleh. Tapi perbuatan itu dapat menimbulkan keburukan yang lebih besar. Karena bisa jadi orang kafir tersebut akan mencela Allah, Tuhan yang kita sembah. Makanya dalam Al-Quran, coba antum lihat di surat Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm.
ayat 108 dari surat Al-An'am. Ayat 108 dari surat Al-An'am. Dan janganlah kalian mencela atau memaki Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang lain selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akhirnya mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang dalam agama. Maka sadduz zari'ah adalah meninggalkan perbuatan mencela apa? Tuhan yang disembah oleh orang lain, agar orang tersebut tidak mencela Tuhan yang kita sembah. Maka kita tinggalkan itu. Saddan lizzari'ah. Ini kaidahnya. Sama seperti yang diterapkan dalam hadis ini, mencela kedua orang tua secara tidak langsung. Kalau kita mencela orang tua dari teman kita, mencela orang tua dari orang lain, maka itu bisa mengakibatkan orang tersebut mencela kedua orang tua kita. Dan ini adalah bentuk dosa besar. Mafhum ikhwah? Bisa difahami? Baik, alhamdulillah. Maka perbuatan ini jelas sekali diharamkan di dalam Islam. Kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, agungnya hak kedua orang tua. Ini faedah yang pertama yang sangat besar sekali. Agungnya hak kedua orang tua kita. Ikhwah, kita semua adalah anak. Baik kita yang sudah tua saat ini, ataupun kita yang masih kecil saat ini, kita semua adalah anak. Kita punya orang tua. Entah itu orang tua kita masih ada semuanya, atau salah satunya, atau sudah tidak ada. Yang terpenting adalah kita adalah anak. Itu pertama yang harus kita sadari. Kita adalah anak. Dan setiap anak diperintahkan dalam agama untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena hak kedua orang tua sangat besar. Sangat besar untuk ditunaikan, ikhwah. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Surat Al-Isra ayat 23-24. Ya, besar sekali hak mereka. Tidak ada orang yang lebih berhak menerima bakti kebaikan dari kita melebihi kedua orang tua kita. Gak ada. Maka jangan sekali-kali setiap anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Jangan sekali-kali seorang anak berbuat durhaka dan berbuat keburukan kepada kedua orang tuanya. Jangan. Dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan sikap. Jangan. Yang ada adalah penyesalan nantinya di hari kiamat ketika seorang anak dengan berani durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, dengan kata-kata, dengan sikap, dengan apapun. Jangan. Ya. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang tua yang mengajak kesyirikan, mengajak anaknya kepada kesyirikan, anak enggak boleh taat. Tapi di dunia anak tersebut tetap harus berperilaku baik kepada kedua orang tuanya. Tetap diperintahkan demikian. Meskipun orang tuanya ya musyrik, kafir, tetap anak diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di surat Luqman Allah Ta'ala berfirman apa? Gimana? Wassayna al-insan biwalidayhi. Ayat setelahnya gimana? Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Awal ayat ايش? Surat Luqman adalah surat ke 31. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa."
Surat Luqman ayat ke-15. Dan jika kedua orang tuamu memaksa kamu sebagai anak untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan engkau taati keduanya. Dalam perintah ini jangan engkau taat. Dalam perintah berbuat syirik kepada Allah jangan engkau taat. Tapi apa kata Allah? Apakah boleh setelah itu anak berdurhaka kepada kedua orang tuanya yang mengajaknya untuk berbuat syirik? Bolehkah anak berdurhaka kepada orang tuanya? Bolehkah anak berbuat atau memutus silaturahmi dengan kedua orang tuanya ketika dia mendapati kedua orang tuanya mengajak dia untuk berbuat syirik? Bolehkah? Ternyata enggak. Ternyata enggak dibolehin. Allah mengatakan apa setelahnya? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibhuma, pergauli keduanya, temani keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Subhanallah, indahnya Islam. Maka hak kedua orang tua itu sangat agung, ikhwah. Sangat-sangat agung. Ketika ada di antara kita yang pernah durhaka kepada kedua orang tua, segeralah minta maaf. Minta maaf. Minta keridhaan mereka. Ridha Allah fi ridha al-walid wa sukhtullah fi sukhti al-walid. Ya. Ridha Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Minta maaf. Minta maaf dan carilah ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tua agar mereka meridhai kita. Kemudian ikhwah, faedah yang berikutnya, ini buku harus hati-hati kalau mindahin halamannya. Buku tua soalnya. Kalau nggak hati-hati robek. Annahu idza kana tasabbub fi la'n al-walidain min akbar al-kaba'ir fa inna at-tasrih bi la'nihima ashad wa afhash. Kalau at-tasabbub menyebabkan orang tua itu dicela dan dihina oleh orang lain karena perbuatan kita yang mencela orang tua orang lain tersebut, termasuk dosa besar. Artinya ketika seorang anak mencela orang tuanya secara tidak langsung seperti yang disebutkan dalam hadis ini, itu termasuk perbuatan dosa besar. Kalau mencela kedua orang tua secara tidak langsung seperti yang disebutkan dalam hadis ini, itu termasuk perbuatan dosa besar. Apalagi mencela orang tua secara langsung, secara verbal, langsung. Nggak langsung aja itu termasuk dosa besar, apalagi secara langsung. Lebih buruk dan lebih teruk lagi. Lebih buruk dan lebih teruk lagi apabila seorang mencela kedua orang tuanya secara langsung. Kemudian yang berikutnya di antara faedah hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, wajibnya kita menetapkan atau menjalankan kaidah sadduz zara'i. Sadduz zara'i, sadduz zari'ah yang kita sebutkan tadi, yaitu meninggalkan perbuatan yang terlihat boleh namun itu adalah sarana yang dapat mengantarkan kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam. Seperti tadi contohnya mencela Tuhan yang disembah oleh orang lain selain Allah, yang mana itu dapat menyebabkan orang tersebut mencela Tuhan Allah yang kita sembah. Secara zahirnya mencela Tuhan lain selain Allah yang disembah oleh orang lain itu boleh. Secara zahirnya seperti itu. Tapi itu dapat menyebabkan Tuhan Allah yang kita sembah dicela oleh orang tersebut. Maka kita wajib meninggalkan perbuatan ini. Wajibnya kita menjalankan dan menetapkan kaidah sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah seperti yang kita sebutkan tadi, agar kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan dalam agama. Ini kaidahnya ikhwah yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, haramnya saling mencela dan memaki orang tua. Haram. Perbuatan ini adalah perbuatan yang haram dan termasuk daripada dosa yang besar.
Karena disebutkan juga di dalam hadis yang lain dalam lafaz dari Imam Al-Bukhari, inna min akbaril kabair, termasuk dosa besar adalah seseorang melaknat, ya, seseorang melaknat orang tua temannya atau orang tua orang lain, sehingga orang tersebut mencela atau melaknat kedua orang tuanya. Ini termasuk daripada bentuk perbuatan yang diharamkan dalam agama, dan ini adalah termasuk perbuatan dosa besar. Secara terang-terangan Rasul mengatakan minal kabair, ya, sehingga ini menjadi ciri dari sebuah perbuatan yang tergolong ke dalam dosa besar, ya, minal kabair. Secara terang-terangan Rasul SAW bersabda demikian, minal kabair, termasuk dosa besar. Berarti secara jelas Rasulullah SAW mengkategorikan perbuatan ini sebagai dosa yang besar. Dan ini salah satu di antara ciri sebuah perbuatan termasuk dosa besar. Yang pertama, apabila dinyatakan oleh Rasul termasuk dosa besar, dinyatakan dalam syariat termasuk dosa besar, maka perbuatan tersebut dosa besar. Atau yang kedua, ada ancaman hukumannya di dunia, ya, seperti mencuri, hukuman yang ditetapkan oleh syariat adalah potong tangan. Berzina, hukuman yang ditetapkan oleh syariat adalah rajam atau cambuk, ya. Membunuh, hukuman yang ditetapkan dalam syariat di dunia ini adalah qisas. Maka perbuatan itu termasuk dosa yang besar. Yang ketiga, ciri dosa besar adalah terdapat ancaman berupa siksa atau azab, ya, di akhirat. Maka ini adalah 3 ciri daripada sebuah perbuatan yang tergolong ke dalam dosa besar. Apa yang pertama tadi? Dinyatakan oleh Rasul itu termasuk perbuatan dosa besar, ya. Dinyatakan oleh Rasul perbuatan tersebut adalah dosa besar, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, minal kabair. Atau yang kedua, ada ancaman hukuman di dunia. Sebuah perbuatan yang konsekuensinya terdapat hukuman di dunia ini, maka itu dosa besar. Yang ketiga, ada ancaman berupa siksa, azab di neraka, di akhirat. Maka itu semua adalah merupakan ciri daripada perbuatan dosa besar.